Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Dwi Putra, kelas 12 IIS. Saya ingin menjelaskan tentang bab 9, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi di Indonesia. A. Perkembangan sistem komunikasi, teknologi informasi, dan transportasi di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi berarti penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita. Alvin Toffler, seorang futurolog Amerika Serikat, mengatakan bahwa informasi dapat mempengaruhi pembentukan masyarakat. Sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu perangkat informasi yang berfungsi untuk memberikan data, keterangan, pemberitahuan, dan laporan sehingga dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi berarti pembagian informasi, memberitahukan, memindahkan atau bertukar pikiran, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Pengertian sistem komunikasi adalah perangkat komunikasi yang terkait suatu sama lain dan berfungsi untuk memberikan, memindahkan, atau membagi informasi kepada masyarakat. 1. Perkembangan sistem komunikasi Indonesia. Media elektronika yang dipakai dalam penyebaran informasi adalah satelit, telepon dan telepon seluler, radio, dan televisi. SKSD Palapa. SKSD Palapa adalah suatu sistem satelit komunikasi yang dikendalikan oleh sistem pengendali di bumi yang mempunyai fungsi sebagai sarana dalam berbagai aktivitas komunikasi. Pembangunan sistem komunikasi satelit domestik di Indonesia dimulai pada tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Satelit tersebut diberi nama Palapa yang diambil dari Sumpah Mahapatih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. B. Telepon dan telepon seluler. Telepon seluler adalah telepon genggam yang mudah dibawa dan bisa digunakan untuk melakukan pembicaraan telepon tanpa terbatas ruang dan waktu. Selain itu, telepon seluler juga dapat digunakan untuk mengirimkan pesan singkat atau SMS berisi tulisan, gambar, atau video. C. Radio. Dr. Lee De Forest dari Amerika Serikat adalah pelopor ditemukannya radio pada tahun 1916 sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Radio. Perkembangan siaran radio di Indonesia dari masa ke masa juga mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak zaman Belanda hingga saat ini. Yaitu pada zaman Hindia Belanda. Siaran radio yang pertama didirikan di Hindia Belanda ialah Bataviasche Radio Vereniging atau BRV di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1925. 2. Pada zaman Jepang. Perkembangan radio di Indonesia pada zaman Jepang mengalami kemunduran karena adanya kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang mengatur penyelenggaraan siaran radio secara ketat. T3. Pada zaman kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah proklamasi, radio berperan penting untuk menyebarkan berita proklamasi tersebut ke seluruh Indonesia. D. Televisi. Pada hakikatnya, siaran televisi lahir karena perkembangan teknologi elektronika. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nykopf yang memanfaatkan teleskop elektronik untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya tahun 1884. Di Indonesia, televisi mulai diperkenalkan tahun 1962, yaitu bertepatan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Negara-negara Asia di Jakarta. 2. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Jaringan internet dimulai dikembangkan di Indonesia pada tahun 1992 oleh beberapa pakar elektronika dari ITB, UI, 8, BPPT, dan LIPI. 3. Perkembangan sarana transportasi di Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, perkembangan sarana transportasi mulai menampakkan kemajuan. Pada saat ini, sarana transportasi sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan memanfaatkan sarana transportasi canggih seperti pesawat terbang,
dan kapal cepat. Perbedaan ruang dan waktu tidak menjadi penghalang bagi manusia untuk mengadakan perjalanan antar daerah. B. Perkembangan sarana transportasi laut. Bidang transportasi laut telah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Selama revitalisasi, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada seperti pengadaan kapal, feri, pengangkut barang, perbaikan pelabuhan-pelabuhan laut, terminal peti kemas, dan dermaga-dermaga untuk memperlancar lalu lintas antar pulau dan meningkatkan perdagangan domestik dan internasional di Indonesia. C. Perkembangan sarana transportasi udara. Perkembangan di bidang transportasi udara ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya perjalanan melalui udara, baik antar pulau maupun antar negara. Hal tersebut dimungkinkan karena tersedianya sarana prasarana transportasi udara yang cukup memadai, seperti bandar udara, pesawat-pesawat angkut penumpang, dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia dan Merpati, serta maskapai penerbangan swasta seperti Wing Air, Lion Air, Awa Air, Adam Air, Air Asia, Batavia Air, dan Sriwijaya Air. Maskapai penerbangan Indonesia tersebut memakai berbagai jenis pesawat penumpang, seperti MD2, Boeing 737-400, dan Fokker F-28. B. Perkembangan iptek dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah satu sarana penguasa iptek di Indonesia adalah melalui bidang pendidikan. Proses penguasa iptek di Indonesia dalam dunia pendidikan ditunjukkan untuk mendukung pertumbuhan industri dan jasa serta mengembangkan iptek untuk mencapai kemandirian bangsa di bidang iptek. C. Perkembangan lembaga-lembaga penelitian di Indonesia. Lembaga pemerintahan tersebut diberi kewenangan untuk melakukan penelitian dan pengembangan bidang ilmiah tertentu. Lembaga non-departemen tersebut antara lain LIPI, Batan, Bakosurtanal, BPPT, dan LAPAN. 1. Perkembangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Pada bulan Agustus 1967, pemerintah membubarkan Lemhanas dan MIPI dengan SK Presiden RI nomor 128 tahun 1967. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.